Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Saudara, bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera Utara terus didistribusikan. Hari ini Kapolda Sumatera Utara, Irjen Wisnu Hermawan dan Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Rio Ferdianto meninjau situasi terkini bencana melalui udara. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk langkah-langkah strategis yang akan dilakukan hari ini apa saja? Selamat pagi, saya dengan Kapolda hari ini akan menuju ke Sibolga dan wilayah Tapanuli Tengah menggunakan helikopter. Kemudian nanti kami akan bergabung dengan Gubernur untuk mengasesmen semua area bencana. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan bisa menentukan mana-mana yang harus kita prioritaskan, kemudian logistik dan lain-lain. Mungkin jelasnya nanti Pak Kapolda juga akan menjelaskan dari sisi kepolisian. Pak Kapolda, untuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, mungkin untuk daerah-daerah terisolir atau mungkin daerah-daerah yang akan dituju hari ini apa saja? Baik, kami bersama Pangdam sebelum mendarat di Pandan, Kabupaten Tapteng, kami akan menelusuri dulu jalan yang tertimbun longsor kurang lebih 30 km dari Taput hingga ke Tapteng. Di sana masih banyak mobil-mobil yang tidak bisa terjamah oleh pasukan dari TNI maupun Polri. Nanti kami akan lihat, setelah kami lihat asesmen, tadi apa yang disampaikan Pak Pangdam, kita berikan bantuan secepatnya, terutama untuk makanan dan minuman. Karena informasi yang kami dapat, 4 hari mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman. Yang kedua, kami juga bersama Pak Gubernur nanti di Pandan di wilayah Tapteng akan berkoordinasi, mendapat arahan dan perintah untuk bisa memastikan seluruh bantuan dari Bapak Presiden, bantuan dari Panglima TNI dan Pak Kapolri bisa nyampe langsung ke sasaran di masyarakat. Tentunya kami TNI Polri bergabung bersama BNPB untuk bisa menyiapkan semua peralatan yang ada untuk bisa segera sampai ke wilayah di Tapteng. Dan kami sampaikan juga untuk bahan bakar, solar, Pertamax dan sebagainya, kita sudah berusaha untuk mengirimkan bahan-bahan bakar itu untuk sampai ke wilayah Taput, Tapteng, bahkan juga ke wilayah Sibolga. Untuk distribusi logistik, diharapkan hari ini sudah mulai terkoneksi ya Pak? Mulai hari ini bersama Pak Pangdam akan memberikan dukungan 2 helikopter lagi untuk bisa segera disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terakhir ya, mungkin Mbak Pangdam untuk alat berat atau mungkin alat konstruksi hari ini sudah sampai mana mungkin kemajuannya? Jadi kami laporkan bahwa untuk pembukaan jalan mulai dari Tapanuli Utara sampai dengan Tapanuli Tengah ini alhamdulillah sudah terbuka 30 km sampai dengan Sibalanga. Tadi saya sampaikan ke Pak Kapolda bahwa tim kami, tim gabungan itu sudah sampai Sibalanga dan itu kemungkinan akan ditemukan cukup banyak korban di situ. Hari ini sudah 154 korban pagi ini. Jadi kemarin kan 116, hari ini sudah 154. Kemungkinan akan bertambah lagi karena jalan-jalan sudah mulai sedikit terbuka. Kemudian akses internet juga sudah mulai bisa berkomunikasi dengan posko. Demikian, Mas. Terima kasih. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait penanganan banjir dan longsor di Sumatera Utara, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James di Bandara Silangit, Tarutung. Selamat pagi, Jona. Informasi yang Anda miliki, Jona, jadi seperti apa skema penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara yang akan berlangsung hari ini, Jona? Ya Bro, sekarang posisi saya berada di Tapanuli Utara, di mana kami melihat bagaimana penanganan bencana yang ada di wilayah ini. Itu saja, hari ini adalah hari keempat dan bantuan sudah mulai datang, mulai dari Kementerian PU yang memasukkan alat berat dan juga dari BNPB melalui BPBD yang sudah melakukan observasi. Jadi memang diharapkan mulai dari siang, sore ke malam dan besok bantuan sudah mulai masuk khususnya logistik hingga masyarakat yang terisolir sudah mulai mendapat bantuan. Salah satu fokus utama dalam rangka untuk penanggulangan bencana dan membuka daerah terisolir adalah jalan
Trans Sumatera, khususnya dari arah Tarutung menuju ke arah Sibolga, di mana tentu saja penanganan ini harus ekstra dikarenakan adanya tanah longsor atau bencana ini menutup akses jalan. Untuk mengetahui terkait dengan bagaimana penanggulangan bencana yang ada di daerah Tapanuli Utara, saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri layar kaca sudah ada Komandan Distrik Militer Tapanuli Utara, yaitu dengan Letnan Kolonel Kavaleri Ronata Pobolong. Komandan, apa kabar? Sehat, Bang. Komandan, ini hari keempat masuki bencana. Daerah Komandan ini kan sangat besar ya, Tapanuli Utara ya. Mulai dari selatan Danau Toba sampai ke arah perbatasan Tapanuli Tengah. Penanganan bencana saat ini sudah seperti apa, Komandan? Baik, pertama-tama saya pribadi dan seluruh anggota TNI mengucapkan turut berduka cita atas masyarakat yang menjadi korban bencana di wilayah Tapanuli Raya ini, terutama di Tapanuli Utara. Berikutnya untuk tugas kami TNI dalam hal ini mendukung pemerintah daerah dalam penanganan bencana atas perintah Panglima Kodam. Kami prioritas pertama adalah membuka akses jalan sebagai jalur bantuan logistik darat ke arah Tapanuli Tengah, Sibolga. Di mana kita ketahui bersama bahwa Tapanuli Tengah dan Sibolga yang terdampak cukup besar banjir bandang. Sehingga akses yang saat ini dibuka sedang dikerjakan oleh Kodam 1 Bukit Barisan lewat Batalion Sipur. Kita membantu pemerintah daerah dengan dinas-dinas terkait untuk kita bisa buka jalan 62 km tersebut. Saat ini progresnya masih di kilometer 36, yaitu di Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting. Sehingga harapan kita di sisa 26 km ini lagi kita kebut untuk bisa membuka akses jalan utama. Kemudian di samping itu kita juga telah membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak di kecamatan lainnya, karena beberapa kecamatan juga ada yang terkena banjir bandang. Kemudian ada juga tanah longsor, bukan di akses jalan utama, tapi di kecamatan lainnya. Karena ada 3 titik utama hotspot kami yang kami perbantukan anggota kami yang membantu masyarakat untuk bisa kita mengevakuasi korban. Demikian. Itu kan tadi soal masalah penanggulangan bencana ya. Untuk masalah medis nih, mungkin boleh disampaikan data terakhir mungkin untuk korban meninggal dunia atau mungkin yang hilang, dan juga di mana mereka pengungsi. Untuk data korban sampai saat ini mungkin kami baca data. Kebetulan kami ada 2 kabupaten yang terdampak wilayah kodim kami, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara sendiri, kemudian Kabupaten Humbangan Sundutan. Di Kabupaten Tapanuli Utara sendiri yang meninggal sudah saat ini sampai dengan pagi hari ini ada 16 orang, kemudian masih dalam pencarian atau hilang, masih terbenam dalam tanah, itu ada 35 orang dan luka rawat 3 orang. Kemudian di Kabupaten Humbangan Sundutan, sampai dengan pagi ini sudah ada meninggal korban nyawa 9 orang, kemudian luka ringan 6 orang, dan masih dalam pencarian 2 orang. Data ini masih dinamis, Bang. Jadi kita sambil proses evakuasi, pembersihan tanah longsor, itu pasti akan menemukan mayat atau jenazah, itu kita akan update selalu. Demikian, Bang. Untuk pengungsi, jumlah fixnya kami belum dapat, Bang. Tapi masih ini proses data, karena cukup banyak pengungsi-pengungsi yang berada di titik-titik. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, 2 kabupaten tersebut, untuk kita bisa memfikskan data pengungsi. Karena data pengungsi ini yang akan kita berikan kepada BNPB nanti untuk memberikan bantuan logistik dari pusat. Demikian, Bang. Rumah sakit di mana saja yang mereka mungkin sekarang yang standby untuk korban-korban ini? Baik, jadi untuk fasilitas kesehatan yang jelas puskesmas terdekat di tempat kejadian seperti di kecamatan. Kemudian yang pusat di daerah yaitu di kabupaten ada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Kemudian di Humbangan Sundutan ada Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul. Itu sebagai rujukan bagi korban yang luka ringan ataupun jenazah yang perlu diangkut ke rumah sakit. Demikian, Bang. Komandan, ini terakhir. Bantuan kan sudah mulai datang ya. Kementerian PUPR juga sudah mendorong alat berat. Langkah ke depan untuk rehabilitasi ataupun untuk penanggulangan bencana seperti apa? Baik, jadi kami TNI yang jelas akan mendukung sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh pemerintah kabupaten, yaitu prioritas pertama adalah membuka akses jalan. Itu kita bekerja mungkin ibaratnya dari subuh sampai malam, sampai dengan tidak ada penerangan, karena di tempat bencana tersebut listrik masih tidak ada, kemudian sinyal juga belum ada, sehingga komunikasi yang kita gunakan menggunakan Starlink portable. Kemudian untuk penerangan ini yang kita masih belum ini, karena tidak efektif juga bekerja malam hari, sehingga kita juga akan berupaya untuk
kita bisa bekerja untuk malam hari penerangan dengan menggunakan genset. Kemudian yang jelas TNI juga akan memberikan pasukannya atau mendukung pasukannya untuk kita menjelajah masyarakat yang ada di balik longsoran yang tidak terjangkau oleh kendaraan roda 4, roda 2 ataupun motor sehingga kita bisa memberikan bantuan logistik ke masyarakat-masyarakat yang ada di balik tanah longsoran yang titik-titik terisolir. Demikian, Bang. Menarik. Tadi Anda mengatakan Starlink, distribusi Starlink, singkat saja. Baik, jadi dari pemerintah pusat juga sudah ada dukungan Starlink ke beberapa kabupaten yang terdampak. Yang jelas di wilayah Tapanuli Utara juga kita sudah menyiapkan Starlink. Dari Mabes TNI juga sudah mendukung Starlink, sehingga semua alat komunikasi, harapan dari pemerintah daerah, kita bisa komunikasi dengan korban yang tidak, yang mungkin saat ini masih belum diketahui apakah dia selamat, apakah dia tidak, sehingga dengan ada Starlink portable tersebut, masyarakat bisa berkumpul di situ, mengabari keluarganya, bahwa saya selamat, demikian, Bang. Jadi kita bisa memberikan kabar jumlah pengungsi ataupun korban yang ada di lokasi bencana. Demikian. Terima kasih banyak Komandan atas waktunya. Itu saja diharapkan upaya yang dilakukan oleh Kodim Tapanuli Utara bersama Forkopimda lain dalam rangka untuk mempercepat penanggulangan bencana. Terima kasih banyak Komandan. Demikian wawancara saya dengan Komandan Distrik Militer Tapanuli Utara, Letnan Kolonel Kavaleri Ronata Pobolon, dan kita bisa melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk membuka daerah yang terisolir, khususnya masyarakat yang terdampak. Yang paling penting adalah bantuan logistik seperti makanan, apalagi tadi juga disebutkan oleh Komandan seperti distribusi Starlink sangat penting sehingga masyarakat bisa berkomunikasi. Banyak sekali komunikasi yang terhambat dan tidak bisa memberitahu bagaimana kondisi, dan ini sangat penting. Itu saja diharapkan seminggu ke depan sudah bisa terbuka, terkoneksi, jalan juga sudah bersih sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Imron. Jonah, yang juga kami ingin ketahui tadi dikatakan sedang dibuka akses darat begitu ya, berupaya untuk dibuka akses darat sepanjang 62 km. Sementara itu hingga kini masih terus diupayakan dan sudah sampai di titik 36 ya, kilometer 36. Kemudian wilayah mana saja, Jonah, yang hingga saat ini masih terisolasi di 26 km tersebut yang belum terbuka akses daratnya? Ya Imron, untuk distribusi atau mungkin jalan yang belum terbuka mulai dari Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan juga nanti akan dibuka juga ke arah Sibolga. Jadi memang fokus utama yang dilakukan oleh Satgas ini pembukaan dulu jalan, khususnya jalan Trans Sumatera dari arah Tapanuli menuju ke arah Sibolga dan juga koneksi ke Tapanuli Tengah. Jadi inilah daerah yang mungkin kalau masyarakat lihat video-video viral seperti mungkin angin topan ataupun banjir bandang yang rumah terseret, disitulah daerah-daerah yang sangat terdampak dan memang terisolir. Banyak dari mereka yang susah sekali dihubungi dikarenakan memang listrik tidak ada, ditambah lagi mereka mungkin juga baterai di handphone sangat terbatas, tidak bisa berkoneksi mungkin untuk keluarga lain. Jadi memang fokus utama seperti itu. Namun perlu dicatat bahwa diharapkan juga mungkin adanya bantuan-bantuan lain seperti misalkan tadi disebutkan oleh Komandan distribusi Starlink, ini sangat penting sehingga tidak hanya bantuan makanan tapi komunikasi sangat penting. Jadi ini harus paralel sehingga komunikasi bisa lancar. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana dukungan cuaca sehingga kalau kita bisa melihat dari BMKG juga terus melakukan operasi modifikasi cuaca karena memang kalau hujan deras ini cukup menghambat untuk melakukan bantuan. Nah, kalau kita lihat sekarang cerah, panas, dan ini sangat membantu untuk Satgas untuk bisa masuk ke dalam, khususnya ke daerah-daerah bencana, hingga bantuan bisa distribusikan. Kecepatan dalam penanganan bencana sangat penting hingga bisa meminimalisir khususnya korban jiwa atau korban meninggal dunia, khususnya di daerah-daerah yang terisolir ini. Imran. Baik, itu artinya tidak hanya perbantuan logistik dan juga upaya untuk membuka akses jalur darat, tapi juga upaya untuk pemulihan jaringan komunikasi juga saat ini terus diupayakan. Terima kasih atas laporan Anda, Jonah Hamonangan dan juru kamera Febri James yang melaporkan dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saudara, sementara itu ribuan warga terdampak banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara telah dievakuasi di sejumlah posko pengungsian. Salah satunya di Gor Pandan. Selain bantuan logistik, beberapa warga mengaku kesulitan mendapatkan informasi lantaran terputusnya jaringan telekomunikasi. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Andika Pratama dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara, saat ini saya bersama satu gor di Tapanuli yang menjadi tempat pengungsian dari warga Tapanuli Tengah. Memang
mereka terkena bencana banjir hingga longsor sehingga mereka harus mengungsi. Dan mungkin saya akan sedikit bertanya-tanya dengan salah satu pengungsi. Halo Mas, dengan siapa Mas? Dengan Ruslan. Kira-kira saat ini bagaimana Mas? Ya pokoknya saat ini antara Tapanuli Tengah dan juga Sibolga putus total dikarenakan bencana hujan dan juga banjir yang melanda dan juga gunung-gunung longsor. Jadi di sini sekarang di Sibolga dan Tapanuli Tengah krisis, sangat krisis dan sangat terisolir banget daerahnya ya. Tidak ada koneksi internet, listrik, air bersih juga tidak ada sekarang ini. Jadi sekarang ini Sibolga dan Tapteng itu sangat terisolir banget dan sangat membutuhkan bantuan dari seluruh masyarakat yang ada di luar. Dan juga pemerintah-pemerintah yang ada di luar sana juga tolong diperhatikan juga ini daerah Sibolga dan Tapteng. Karena kita juga lagi membutuhkan obat-obatan dan makanan dan seluruhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengungsi saat ini di gedung ini. Jadi buat keluarga-keluarga yang ada di luar kota Tapanuli Tengah dan juga Sibolga, jangan risau dan jangan khawatir kalau sekarang ini keluarganya sudah dibuat di pengungsian gedung GOR untuk di daerah Tapanuli Tengah dan juga untuk di Sibolga sudah diungsikan ke daerah yang lebih aman dari tempat bencana yang terjadi. Baik, terima kasih banyak Mas. Semoga kedepannya ini penanganannya dapat dengan baik sehingga dapat pulang kembali ke rumahnya masing-masing dan diberikan ketabahan dan langsung mendapatkan bantuan lagi ya Mas. Amin, amin ya robbal alamin. Ya saudara, itu merupakan salah satu pengungsi yang dimana memang hingga saat ini masih membutuhkan dari bantuan pemerintah. Salah satunya adalah jaringan komunikasi, selain itu juga jembatan dan jalan-jalan mereka terputus sehingga mereka berharap bahwa nanti kedepannya ini dapat bantuan dengan berupa makanan lalu juga kemudian obat-obatan yang diberikan karena hingga saat ini masih cukup banyak pengungsi yang diperkirakan mencapai lebih dari ribuan yang berada di Tapanuli Tengah ini. Dan tidak hanya Tapanuli saja, melainkan beberapa daerah di Sumatera pun ikut terkena bencana. Eril Wiranata, Kompas TV, Tapanuli Tengah. Dan saudara, informasi lainnya terkait dengan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Breaking News Kompas TV. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan bisa menentukan mana-mana yang harus kita prioritaskan, kemudian logistik dan lain-lain. Mungkin jelasnya nanti Pak Kapolda juga akan menjelaskan dari sisi kepolisian. Pak Kapolda, untuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian mungkin untuk daerah-daerah terisolir atau mungkin daerah-daerah yang akan dituju hari ini apa saja? Baik, kami bersama Pangdam sebelum mendarat di Pandan, Kabupaten Tapteng, kami akan menelusuri dulu jalan yang tertimbun longsor kurang lebih 30 km dari Taput hingga ke Tapteng. Di sana masih banyak mobil-mobil yang tidak bisa terjamah oleh pasukan dari TNI maupun Polri. Nanti kami akan lihat, setelah kami lihat asesmen, tadi apa yang disampaikan Pak Pangdam, kita berikan bantuan secepatnya, terutama untuk makanan dan minuman. Karena informasi yang kami dapat, 4 hari mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman. Yang kedua, kami juga bersama Pak Gubernur nanti di Pandan di wilayah Tapteng akan berkoordinasi, mendapat arahan dan perintah untuk bisa memastikan seluruh bantuan dari Bapak Presiden, bantuan dari Panglima TNI dan Pak Kapolri bisa nyampe langsung ke sasaran di masyarakat. Tentunya kami TNI Polri bergabung bersama BNPB untuk bisa menyiapkan semua peralatan yang ada untuk bisa segera sampai ke wilayah di Tapteng. Dan kami sampaikan juga untuk bahan bakar, solar, Pertamax dan sebagainya, kita sudah berusaha untuk mengirimkan bahan-bahan bakar itu untuk sampai ke wilayah Taput, Tapteng, bahkan juga ke wilayah Sibolga. Untuk distribusi logistik diharapkan hari ini sudah mulai terkoneksi ya Pak? Mulai hari ini bersama Pak Pangdam akan memberikan dukungan 2 helikopter lagi untuk bisa segera disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terakhir ya, mungkin Mbak Pangdam untuk alat berat atau mungkin alat konstruksi hari ini sudah sampai mana mungkin kemajuannya? Jadi kami laporkan bahwa untuk pembukaan jalan mulai dari Tapanuli Utara sampai dengan Tapanuli Tengah ini alhamdulillah sudah terbuka 30 km sampai dengan Sibalanga. Tadi saya sampaikan ke Pak Kapolda bahwa tim kami, tim gabungan itu sudah sampai Sibalanga dan itu kemungkinan akan ditemukan cukup banyak korban di situ. Hari ini sudah 154 korban pagi ini. Jadi kemarin kan 116, hari ini sudah 154. Kemungkinan akan bertambah lagi karena jalan-jalan sudah mulai terbuka, sedikit terbuka. Kemudian
akses internet juga sudah mulai bisa berkomunikasi dengan posko. Demikian, Mas. Terima kasih. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait penanganan Saudara, akan melanjutkan informasi terkini terkait dengan banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera, saudara, di mana Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memantau penanganan bencana banjir di Sumatera sebelum menentukan status darurat bencana nasional. Presiden Prabowo memastikan akan mengirimkan bantuan secara berkelanjutan bagi korban bencana di Sumatera. Ya, kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya. Ya. Terus gitu. Apa? Oh iya, ya. Sudah kita kirim terus menerus. Ya, kita monitor. Oke. Terima kasih. Ya. Iya, nanti kita monitor terus. Bagaimana penanganan bantuan untuk korban banjir di Sumatera Utara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Bahri Nasri dan juru kamera Dedi Ginting di Lanut Suwondo di Medan, Sumatera Utara. Selamat siang Bahri, bagaimana skema pendistribusian bantuan banjir dan longsor di Sumatera Utara hari ini? Baik Imron dan juga saudara, pasca bencana banjir longsor yang melanda sejumlah kawasan di Sumatera Utara, bantuan terus masih didistribusikan di Hanggar Lanut Lapangan Udara TNI Angkatan Udara Suwondo Medan. Bantuan ini berupa bahan makanan, kemudian ada juga BBM jenis solar, ada juga mie instan dan air mineral. Dan seperti yang kita lihat di belakang kami saudara, ada sekitar 6 ton, 5 atau 6 ton bantuan yang telah disiagakan untuk nantinya disalurkan ke lokasi bencana. Bantuan ini terdiri dari bahan-bahan makanan seperti beras, kemudian mie instan, air mineral, ada juga tendon air yang dibutuhkan di lokasi bencana, kemudian ada juga gas LPG hingga BBM jenis solar. Barang bantuan ini merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo dan pihak swasta. Sebelumnya, saudara, Gubernur Sumatera Utara juga sehari kemarin telah memberangkatkan sebanyak 6 ton barang bantuan bersama tim medis, kemudian personel TNI Angkatan Udara, dan tim SAR bersama tim yang dibutuhkan untuk di lokasi bencana. Imron. Logistik bantuan yang akan dikirimkan hari ini, 6 ton terdiri dari makanan, BBM, obat-obatan, serta air mineral dan juga berupa beras begitu ya. Di mana kemarin juga 6 ton bahan bantuan dan logistik juga telah dikirimkan untuk korban dan pengungsi bencana di Sumatera Utara. Lalu Basir, terkait dengan upaya penanganan korban dan juga evakuasi, seperti apa skema yang direncanakan hari ini? Ya, dari informasi kita peroleh dari Provinsi Sumatera Utara bahwasannya bantuan terhadap korban bencana khususnya untuk bahan makanan ini di dropping melalui pengiriman dari pesawat udara, di mana sehari sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bersama personil TNI Angkatan Udara berangkat menggunakan pesawat Hercules dengan membawa tim medis, tim personil yang dibutuhkan beserta barang bantuan yang akan nantinya juga dikirimkan secara bertahap, Imron. Selain bantuan yang tadi Anda sampaikan 6 ton begitu hari ini, berapa personil yang juga akan dikirimkan ke sana untuk membantu proses evakuasi dan juga penanganan bencana? Ya, dari informasi yang kami peroleh dari pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan dari Hanggar Lanut TNI Angkatan Udara, untuk personil TNI dikirim ada sekitar 19 orang, berikut tim medis, kemudian dari tim SAR juga ada, dan tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan petugas personil evakuasi. Imron, jumlahnya sekitar 40-an. Baik, jurnalis Kompas TV Basir Nasri dan juga Dedi Ginting melaporkan dari Lanut Suwondo Medan terkait dengan bantuan logistik yang akan dikirimkan ke
pengungsi dan sejumlah korban bencana yang banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Terima kasih atas laporan Anda, Basir dan juga Dedi Ginting. Informasi selanjutnya, Saudara, TNI fokus mempercepat buka akses Jalan Tapanuli Tengah Sibolga untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir longsor. Berikut penuturan dari Dandim 0210 Tapanuli Utara, Letkol Kavaleri Ronald Tampu Bolon kepada jurnalis Kompas TV, Jona Hamunangan. Bencana saat ini sudah seperti apa kemarin? Baik, pertama-tama saya pribadi dan seluruh anggota TNI mengucapkan turut berduka cita atas masyarakat yang menjadi korban bencana di wilayah Tapanuli Raya ini, terutama di Tapanuli Utara. Berikutnya untuk tugas kami TNI dalam hal ini mendukung pemerintah daerah dalam penanganan bencana atas perintah Panglima Kodam. Kami prioritas pertama adalah membuka akses jalan sebagai jalur bantuan logistik darat ke arah Tapanuli Tengah Sibolga, di mana kita ketahui bersama bahwa Tapanuli Tengah dan Sibolga yang terdampak cukup besar banjir bandang, sehingga akses yang saat ini dibuka sedang dikerjakan oleh Kodam 1 Bukit Barisan lewat Batalion Sipur. Kita membantu pemerintah daerah dengan dinas-dinas terkait untuk kita bisa buka jalan 62 km tersebut. Saat ini progresnya masih di kilometer 36, yaitu di Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting. Sehingga harapan kita di sisa 26 km ini lagi kita kebut untuk bisa membuka akses jalan utama. Kemudian di samping itu kita juga telah membantu masyarakat-masyarakat terdampak di kecamatan lainnya, karena beberapa kecamatan juga ada yang terkena banjir bandang. Kemudian ada juga tanah longsor, bukan di akses jalan utama, tapi di kecamatan lainnya. Karena ada 3 titik utama hotspot kami yang kami perbantukan anggota kami yang membantu masyarakat untuk bisa kita mengevakuasi korban. Demikian. Itu kan tadi soal masalah penanggulangan bencana ya. Untuk masalah medis nih, mungkin boleh disampaikan data terakhir mungkin untuk korban meninggal dunia atau mungkin yang hilang, dan juga di mana mereka pengungsi. Untuk data korban sampai saat ini mungkin kami baca data. Kebetulan kami ada 2 kabupaten yang terdampak wilayah kodim kami, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara sendiri, kemudian Kabupaten Humbang Hasundutan. Di Kabupaten Tapanuli Utara sendiri yang meninggal sudah saat ini sampai dengan pagi hari ini ada 16 orang, kemudian masih dalam pencarian atau hilang, masih terbenam dalam tanah, itu ada 35 orang dan luka rawat 3 orang. Kemudian di Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan pagi ini sudah ada meninggal korban nyawa 9 orang, kemudian luka ringan 6 orang, dan masih dalam pencarian 2 orang. Data ini masih dinamis, Bang. Jadi kita sambil proses evakuasi, pembersihan tanah longsor, itu pasti akan menemukan mayat atau jenazah, itu kita akan update selalu. Demikian, Bang. Untuk pengungsi, jumlah fixnya kami belum dapat, Bang. Tapi masih ini proses data, karena cukup banyak pengungsi-pengungsi yang berada di titik-titik. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, 2 kabupaten tersebut untuk kita bisa memfikskan data pengungsi. Karena data pengungsi ini yang akan kita berikan kepada BNPB nanti untuk memberikan bantuan logistik dari pusat. Demikian, Bang. Kalau rumah sakit di mana saja yang mereka mungkin sekarang yang standby untuk korban-korban ini? Baik, jadi untuk fasilitas kesehatan yang jelas puskesmas terdekat di tempat kejadian seperti di kecamatan. Kemudian yang pusat di daerah yaitu di kabupaten ada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Kemudian di Humbang Hasundutan ada Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul. Itu sebagai rujukan bagi korban yang luka ringan ataupun jenazah yang perlu diangkut ke rumah sakit. Demikian, Bang. Komandan, ini terakhir. Bantuan kan sudah mulai datang ya. Kementerian PUPR juga sudah mendorong alat berat. Langkah ke depan untuk rehabilitasi ataupun untuk penanggulangan bencana seperti apa? Baik, jadi kami TNI yang jelas akan mendukung sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh pemerintah kabupaten, yaitu prioritas pertama adalah membuka akses jalan. Itu kita bekerja mungkin ibaratnya dari subuh sampai malam, sampai dengan tidak ada penerangan, karena di tempat bencana tersebut listrik masih tidak ada, kemudian sinyal juga belum ada, sehingga komunikasi yang kita gunakan menggunakan Starlink portable. Kemudian untuk penerangan ini yang kita masih belum ini, karena tidak efektif juga bekerja malam hari, sehingga kita juga akan berupaya untuk kita bisa bekerja untuk malam hari penerangan dengan menggunakan genset. Kemudian yang jelas TNI juga akan
memberikan pasukannya atau mendukung pasukannya untuk kita menjelajah masyarakat yang ada di balik longsoran yang tidak terjangkau oleh kendaraan roda 4, roda 2 ataupun motor sehingga kita bisa memberikan bantuan logistik ke masyarakat-masyarakat yang ada di balik tanah longsoran yang titik-titik terisolir. Demikian, Pak. Breaking news Kompas TV terkait dengan bencana longsor dan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera akan kami hadirkan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera, Saudara, di mana Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memantau penanganan bencana banjir di Sumatera sebelum menentukan status darurat bencana nasional. Presiden Prabowo memastikan akan mengirimkan bantuan secara berkelanjutan bagi korban bencana di Sumatera. Ya, kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya, ya. Terus, apa? Oh iya, ya. Sudah kita kirim terus menerus, ya. Kita monitor. Oke. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan bisa menentukan mana-mana yang harus kita prioritaskan, kemudian logistik dan lain-lain. Mungkin jelasnya nanti Pak Kapolda juga akan menjelaskan dari sisi kepolisian. Pak Kapolda, untuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian mungkin untuk daerah-daerah terisolir atau mungkin daerah-daerah yang akan dituju hari ini apa saja? Baik, kami bersama Pangdam sebelum mendarat di Pandan, Kabupaten Tapteng, kami akan menelusuri dulu jalan yang tertimbun longsor kurang lebih 30 km dari Taput hingga ke Tapteng. Di sana masih banyak mobil-mobil yang tidak bisa terjamah oleh pasukan dari TNI maupun Polri. Nanti kami akan lihat, setelah kami lihat asesmen, tadi apa yang sampai Pak Pangdam, kita berikan bantuan secepatnya, terutama untuk makanan dan minuman. Karena informasi yang kami dapat, 4 hari mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman. Yang kedua, kami juga bersama Pak Gubernur nanti di Pandan di wilayah Tapteng akan berkoordinasi, mendapat arahan dan perintah untuk bisa memastikan seluruh bantuan dari Bapak Presiden, bantuan dari Panglima TNI dan Pak Kapolri bisa nyampe langsung ke sasaran di masyarakat. Tentunya kami TNI Polri bergabung bersama BNPB untuk bisa menyiapkan semua peralatan yang ada untuk bisa segera sampai ke wilayah di Tapteng. Dan kami sampaikan juga untuk bahan bakar, solar, Pertamax dan sebagainya, kita sudah berusaha untuk mengirimkan bahan-bahan bakar itu untuk sampai ke wilayah Taput, Tapteng, bahkan juga ke wilayah Sibolga. Untuk distribusi logistik diharapkan hari ini sudah mulai terkoneksi ya Pak? Mulai hari ini bersama Pak Pangdam akan memberikan dukungan 2 helikopter lagi untuk bisa segera disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terakhir ya, mungkin Mbak Pangdam untuk alat berat atau mungkin alat konstruksi hari ini sudah sampai mana mungkin kemajuannya? Jadi kami laporkan bahwa untuk pembukaan jalan mulai dari Tapanuli Utara sampai dengan Tapanuli Tengah ini alhamdulillah sudah terbuka 30 km sampai dengan Sibalanga. Tadi saya sampaikan ke Pak Kapolda bahwa tim kami, tim gabungan itu sudah sampai Sibalanga dan itu kemungkinan akan ditemukan cukup banyak korban di situ. Hari ini sudah 154. Saudara, bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera Utara terus didistribusikan. Hari ini, Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan dan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Rio Ferdianto meninjau situasi terkini bencana melalui udara. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk langkah-langkah strategis yang akan dilakukan hari ini apa saja? Selamat pagi, saya dengan Kapolda hari ini akan menuju ke Sibolga dan wilayah Tapanuli Tengah menggunakan helikopter.
Kemudian nanti kami akan bergabung dengan gubernur untuk mengasesmen semua area bencana. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan bisa menentukan mana-mana yang harus kita prioritaskan, kemudian logistik dan lain-lain. Mungkin jelasnya nanti Pak Kapolda juga akan menjelaskan dari sisi kepolisian. Pak Kapolda, untuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian mungkin untuk daerah-daerah terisolir atau mungkin daerah-daerah yang akan dituju hari ini apa saja? Baik, kami bersama Pangdam sebelum mendarat di Pandan, Kabupaten Tapteng, kami akan menelusuri dulu jalan yang tertimbun longsor kurang lebih 30 km dari Taput hingga ke Tapteng. Di sana masih banyak mobil-mobil yang tidak bisa terjamah oleh pasukan dari TNI maupun Polri. Nanti kami akan lihat, setelah kami lihat asesmen, tadi apa yang disampaikan Pak Pangdam, kita berikan bantuan secepatnya, terutama untuk makanan dan minuman. Karena informasi yang kami dapat, 4 hari mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman. Yang kedua, kami juga bersama Pak Gubernur nanti di Pandan di wilayah Tapteng akan berkoordinasi, mendapat arahan dan perintah untuk bisa memastikan seluruh bantuan dari Bapak Presiden, bantuan dari Panglima TNI dan Pak Kapolri bisa nyampe langsung ke sasaran di masyarakat. Tentunya kami TNI Polri bergabung bersama BNPB untuk bisa menyiapkan semua peralatan yang ada untuk bisa segera sampai ke wilayah di Tapteng. Dan kami sampaikan juga untuk bahan bakar, solar, Pertamax dan sebagainya, kita sudah berusaha untuk mengirimkan bahan-bahan bakar itu untuk sampai ke wilayah Taput, Tapteng, bahkan juga ke wilayah Sibolga. Untuk distribusi logistik diharapkan hari ini sudah mulai terkoneksi ya Pak? Mulai hari ini bersama Pak Pangdam akan memberikan dukungan 2 helikopter lagi untuk bisa segera disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terakhir ya, mungkin Mbak Pangdam untuk alat berat atau mungkin alat konstruksi hari ini sudah sampai mana mungkin kemajuannya? Jadi kami laporkan bahwa untuk pembukaan jalan mulai dari Tapanuli Utara sampai dengan Tapanuli Tengah ini alhamdulillah sudah terbuka 30 km sampai dengan Sibalanga. Tadi saya sampaikan ke Pak Kapolda bahwa tim kami, tim gabungan itu sudah sampai Sibalanga dan itu kemungkinan akan ditemukan cukup banyak korban di situ. Hari ini sudah 154 korban pagi ini. Jadi kemarin kan 116, hari ini sudah 154. Kemungkinan akan bertambah lagi karena jalan-jalan sudah mulai sedikit terbuka, kemudian akses internet juga sudah mulai bisa berkomunikasi dengan posko. Demikian Mas. Terima kasih. Dan saudara, informasi terkini terkait dengan bencana banjir dan longsor di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Jona Hamunangan dan juru kamera Febri James di sana yang akan mewawancara langsung Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaruan Huta Barat. Selamat siang Jona, silakan dengan laporan Anda Jona. Ya, Imro, memasuki hari keempat adanya bencana di Tapanuli Utara, kita bisa melihat bahwa bantuan saat ini sudah mulai datang dan didistribusikan oleh BPBD, ditambah lagi adanya pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PU. Kita bisa melihat sebenarnya upaya yang dilakukan ini sudah cukup maksimal, apalagi saat ini kita melihat cuaca yang ada di Tapanuli Utara ini cerah sehingga bisa mempercepat dorongan atau logistik. Saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Tapanuli Utara, yaitu dengan Pak John Huta Barat. Pak Bupati, sehat, apa kabar? Ya, masih sehat. Mas, iya. Pak John, hari keempat sekarang sudah masuki pasca bencana. Kita bisa melihat bantuan atau distribusi logistik sudah terdorong, ditambah lagi dengan alat berat sudah masuk. Fokus Bapak di hari keempat pasca bencana, khususnya di daerah Bapak, Tapanuli Utara, apa saja? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya atas nama pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara mengucapkan turut berduka cita buat masyarakat yang meninggal dunia, dan juga turut prihatin juga buat masyarakat yang berdampak bencana, yang kondisinya saat ini masih terisolir, kemudian belum bisa berkomunikasi, lampu masih padam, dan makanan masih kurang. Sampai hari ini kita ini hari keempat ya, hari keempat pasca terjadi bencana. Kami dari pemerintahan sejak awal fokus yang pertama bagaimana melakukan upaya kemanusiaan. Ya, kita berusaha berkomunikasi dengan daerah-daerah terisolir, kemudian kita memberikan bantuan permakanan. Ya,
Kemudian kita juga masih mencoba mengkomunikasi dan mendata daerah-daerah yang masih terisolir. Karena sampai sekarang masih banyak daerah yang belum bisa ada akses. Nah, yang kedua, kita membuka akses. Akses ini ada dua. Akses utama adalah bagaimana kita bisa membuka akses Tapanuli Utara sampai Tapteng dan Sibolga. Karena ini satu-satunya jalan darat. Yang kedua, kita membuka akses dari jalan raya besar ke desa-desa yang terisolir tadi. Nah, itu langkah-langkah kita. Saat ini kami sudah mencoba, ya, sudah hampir 32 km jalan yang sudah kita buka. Itu kurang lebih ada 27 titik longsor yang sudah kita buka sampai ke perbatasan nantinya. Harapan kita hari ini kita sudah sampai ke perbatasan Tapteng Sibolga. Kemudian ada beberapa daerah longsor yang sangat parah. Itu mungkin kita hanya coba bagaimana roda 4 ada kendaraan bisa lewat. Tapi masyarakatnya belum bisa maksimal kita tolong. Tapi untuk makanan, kesehatan sekarang kita sudah dorong ini. Nah, untuk mungkin korban ya, kita bisa sebut mungkin korban yang meninggal dunia atau korban yang hilang. Nah, ini sekarang gimana Pak? Mungkin data terakhir. Ya. Data terakhir sampai saat ini yang meninggal dunia itu udah ada 16 orang. Ya, 16 orang yang meninggal dunia di 2 kecamatan. Dan saat ini sebagian kita serahkan kepada keluarga, kita masih ada di kamar mayat, kemudian masih ada di puskesmas, ya, yang belum diambil keluarganya. Kemudian yang hilang, dinyatakan hilang itu kurang lebih ada 35 orang. Itu yang masih melapor karena sudah ada akses. Tapi daerah-daerah yang belum ada akses sama sekali, komunikasi juga belum bisa, kita belum tahu informasinya. Hari ini tim kita masih ada lewat trail, sepeda motor dan jalan darat untuk beberapa daerah yang belum bisa sama sekali kita akses. Iya, itu kondisi saat ini. Untuk pengungsi, Pak Bupati, khususnya di daerah Bapak di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana saja mereka ditempatkan? Ya, kalau saat ini kita kan buka posko itu di depan kantor Bupati. Ada poskonya untuk pengungsi juga di sana, untuk posko dapur umum juga ada. Tapi di kecamatan-kecamatan ada juga kita buka posko pengungsi. Kita menggunakan rumah-rumah ibadah. Jadi banyak mereka di gereja, ada juga yang di masjid, bahkan ada di sekolah. Kita melihat daerah itu aman, rata, jauh dari pegunungan, di situ yang kita lakukan. Kemudian kita buka dapur umum di sana. Ya. Pak Bupati, mungkin ada penonton Kompas TV yang saudaranya di Tapanuli Utara, atau mungkin yang WA atau susah mengabari. Mungkin dari Pak Bupati mungkin bisa solusi gimana? Ya, saat ini Kabupaten Tapanuli Utara telah membuka posko induknya ada di kantor Bupati, kemudian kita ada nomor juga. Ada kita buatkan nomor untuk bisa dikontak langsung ke posko kita. Jadi semua data ada di sana. Dan kami juga sekarang ada tim yang membawa Starlink ke beberapa daerah-daerah yang akses tidak ada, itu mobile, ya sifatnya mobile. Kemudian di kecamatan-kecamatan, permonangan sudah ada bahkan di beberapa desa sudah ada juga Starlink yang kita buat, sehingga komunikasi masyarakat, keluarga-keluarga yang jauh, ya keluarga-keluarga yang jauh sana dari perantauan yang mencoba mencari informasi tentang keluarganya. Sudah ada. Pak, ini terakhir, komitmen Bapak untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana bisa tercover dengan baik. Oke, komitmen kami ini kami masih berusaha ya. Kita berkolaborasi dengan TNI Polri, kemudian BNPB. Jadi semua ini udah bersatu padu untuk melakukan bantuan. Baik itu pemberian bantuan sembako, logistik, dan juga pembukaan akses jalan. Harapan saya dengan kolaborasi ini berharap ke depan 1 minggu ke depan ini sudah selesai dan akses sudah bisa kita buka ke Tapteng dan juga ke beberapa kecamatan yang terisolir tadi. Terima kasih banyak Pak Bupati. Semoga bisa cepat pulih dan ini Pak Bupati rencana akan langsung berangkat ya ke daerah terisolir ya. Saya akan berangkat langsung ke Adiak Koting karena di sana ada di Desa Sibalanga itu masih ada longsoran, diperkirakan ada 20 manusia atau orang yang belum kita temukan nanti di sana, dinyatakan hilang, ada 20 orang. Mudah-mudahan hari ini nanti bisa kita lakukan evakuasi. Terima kasih banyak Pak Bupati, kemungkinan kita akan ikut juga ya untuk bisa langsung melihat bagaimana penanggulangan bencana dan juga upaya mencari yang hilang. Terima kasih banyak Pak Bupati. Demikian wawancara saya dengan Pak Bupati Tapanuli Utara, yaitu dengan Pak John Huta Barat, dan kita bisa melihat bagaimana komitmen beliau khususnya di pemerintah kabupaten dalam rangka untuk penanggulangan bencana. Kuncinya adalah bagaimana mempercepat rehabilitasi, mendorong logistik dan juga alat berat, apalagi tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Bupati membuka akses mungkin ke arah ke Tapanuli Tengah atau ke arah Sibolga, dampak dari bencana ini sangat penting sehingga bisa
ada percepatan. Ditambah lagi tadi juga disampaikan adalah masalah Starlink juga dibagikan, jadi mungkin kesusahan seperti komunikasi atau akses ini akan dibantu dengan Starlink, jadi bisa berkomunikasi. Mungkin ada saudaranya, mungkin ada di Jakarta, dimanapun nanti bisa menghubungi. Jadi solusinya cukup banyak, mulai dari pembukaan posko, Starlink dan sebagainya. Inilah salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab, ditambah lagi dengan Kementerian PU ataupun hal lain dalam rangka untuk mempercepat penanganan yang ada di Tapanuli Utara. Imran. Baik, itu tadi informasi yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James terkait dengan update terkini jumlah korban serta penanganan dan juga evakuasi korban di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporan Anda, Jona Hamonangan. Saudara, saat ini merupakan hari keempat dari bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera, di mana informasi yang disampaikan oleh Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaruan Huta Barat, tadi menyampaikan bahwa di hari keempat ini, tim evakuasi dan juga tim relawan serta tim gabungan terus berusaha melakukan komunikasi dengan wilayah-wilayah yang hingga saat ini masih terisolir. Akses jalur darat juga saat ini terus diupayakan untuk dibersihkan dan dibuka sehingga dapat menjangkau lokasi-lokasi yang sebelumnya masih terisolir. Dari 62 km yang tercatat tertutup akses daratnya semenjak terjadi bencana beberapa hari yang lalu, kini sudah mencapai 32 km yang berhasil dibuka aksesnya, yakni hingga sampai ke Desa Sibalanga. Sementara itu, ada akses utama, yakni akses dari jalur Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Sibolga, yang hingga saat ini menjadi akses utama untuk dibuka. Sementara itu, akses kedua yakni akses dari Jalan Raya Besar menuju ke sejumlah desa. Dari pantauan tim yang berada di sana, hingga saat ini ada 27 titik longsor yang sudah berhasil dibuka oleh tim evakuasi dan tim gabungan. Untuk di wilayah Tapanuli Utara, jumlah korban yang terdata hingga siang hari ini ada 16 orang meninggal dunia yang terdata di 2 kecamatan. Sementara itu 35 orang masih dalam pencarian dan diduga masih ada korban dan juga warga yang masih dalam pencarian hingga siang hari ini di wilayah-wilayah lainnya yang hingga saat ini masih belum terbuka akses komunikasinya. Dan saudara, breaking news terkait dengan bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera akan kami hadirkan kembali usai jeda di Breaking News Kompas TV. Saudara, bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera Utara terus didistribusikan. Hari ini, Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan dan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Rio Ferdianto meninjau situasi terkini bencana melalui udara. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk langkah-langkah strategis yang akan dilakukan hari ini apa saja? Selamat pagi, saya dengan Kapolda hari ini akan menuju ke Sibolga dan wilayah Tapanuli Tengah menggunakan helikopter. Kemudian nanti kami akan bergabung dengan gubernur untuk mengasesmen semua area bencana. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan bisa menentukan mana-mana yang harus kita prioritaskan, kemudian logistik dan lain-lain. Mungkin jelasnya nanti Pak Kapolda juga akan menjelaskan dari sisi kepolisian. Pak Kapolda, untuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian mungkin untuk daerah-daerah terisolir atau mungkin daerah-daerah yang akan dituju hari ini apa saja? Baik, kami bersama Pangdam sebelum mendarat di Pandan, Kabupaten Tapteng, kami akan menyusuri dulu jalan yang tertimbun longsor kurang lebih 30 km dari Taput hingga ke Tapteng. Di sana masih banyak mobil-mobil yang tidak bisa terjamah oleh pasukan dari TNI maupun Polri. Nanti kami akan lihat, setelah kami lihat asesmen, tadi apa yang sampai Pak Pangdam, kita berikan bantuan secepatnya, terutama untuk makanan dan minuman. Karena informasi yang kami dapat, 4 hari mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman. Yang kedua, kami juga bersama Pak Gubernur nanti di Pandan di wilayah Tapteng akan berkoordinasi, mendapat arahan dan perintah untuk bisa memastikan.
Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kami lanjutkan kembali. Dan saat ini kami sudah bersama dengan istri Gubernur Aceh, Ibu Marlina Muzakir, dan Kepala Dinas Sosial Aceh, Bapak Haidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haidir ya, kami mendengar informasi yang kami dapatkan, Bapak dan Ibu Marlina sempat terjebak begitu ya, terisolasi pada saat melakukan kunjungan atau meninjau begitu, meninjau lokasi yang terdampak bencana di Aceh. Bisa diceritakan seperti apa kronologinya? Baik, terima kasih. Jadi Dinas Sosial bersama Ibu Gubernur, Ibu Ketua PKK Aceh, Ibu Marlina Muzakir. Jadi kami melakukan pemberian barang bantuan untuk kesiapsiagaan bencana banjir. Itu ada di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Sepulang dari Aceh Timur, kami terjebak daripada arus banjir itu di Lok Sukun di Kabupaten Aceh Utara. Kemudian kami kembali ke Pantun Labu, menginap di Pantun Labu. Kemudian besoknya itu air sudah semakin tinggi. Jadi di jalan nasional itu airnya 1-2 meter. Sehingga kami terjebak dan kami menginap di SPBU Pantun Labu. Kemudian sebesoknya setelah 2 malam kami menginap, kami putuskan kembali ke Banda Aceh itu menggunakan mobil tangki truk CPO. Jadi Ibu Gubernur itu naik di depan, sedangkan kami berserta rombongan naik di tangki truk CPO tersebut. Dan alhamdulillah semalam jam 12 malam kami baru tiba di Kota Lok Sumawe dan hari ini kami berada di Kota Lok Sumawe. Sepanjang jalan yang kami lalui itu memang rumah-rumah tenggelam. Karena jarak ketinggian air itu sangat dalam. Ada yang sampai 3 meter, yang nampak hanya atap rumah. Dan jaringan akses informasi telekomunikasi, jaringan HP itu tidak tersedia di sana. Sehingga banyak masyarakat yang terjebak di rumah, kemudian makanan tidak ada, itu tidak terinfokan keluar sehingga bantuan tidak ada. Mungkin Ibu Gubernur bisa menyampaikan bagaimana pengalaman beliau dalam menghadapi, dan beliau juga ikut turun ke rumah-rumah masyarakat membantu masyarakat juga yang terkena musibah banjir tersebut. Baik, Pak Haidir, Ibu Marlina, saya mau ke Ibu Marlina dulu sekarang. Ibu, dapat diinformasikan kepada... Baik, Bu Marlina, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu, dapat diceritakan Bu informasi terkini, data terkini bagaimana kondisi di sana, bagaimana skema penanganan yang dilakukan dan jumlah korban yang terdata hingga siang hari ini, Bu? Kalau jumlah korban kami nggak tahu. Saat ini nggak ada sama sekali bantuan di sana. Masyarakat di sana ada permintaan perahu karet. Survei di lapangan, di daerah, masyarakat sangat minta membantu. Nggak ada obat, logistik. Baik, ada berapa wilayah atau kabupaten atau kota setidaknya Bu yang di sana menurut pantauan tim dan juga Ibu terisolir? Yang paling parah Kecamatan Baktia di Aceh Utara. Berarti akses belum bisa sampai ke sana ya Bu ya? Di daerah sana hilang kontak, nggak ada sama sekali. Berarti jaringan telekomunikasi pun terputus ya Bu ya? Lalu upaya di jalan nggak bisa sama sekali. Kalau mobil TPO bisa, mobil lain nggak bisa. Tapi tim sudah ada yang diterjunkan. Kalau mobil kecil-kecil nggak bisa. Kalau mau di sana masyarakat ngeluh udah lapar, hari ini udah lapar, nggak ada sama sekali. Bisa disurvei sana pakai heli. Baik, tapi Bu sudah ada tim yang diterjunkan ke sana ya Bu ya untuk memantau
data terkini, kemudian penanganan saat ini dan juga evakuasi warga di sana, Bu? Kalau keluarga di sana, Pasti banyak yang terjebak. keluarga di sana semuanya masih banyak yang terjebak, nggak bisa keluar. Komunikasi Bupati di daerah belum bisa keluar, dia terjebak juga. Bupati Kabupaten Aceh Utara. ini yang terbesar ya, Bu ya, bencana ini ya, Bu ya? Iya, luar biasa. Untuk pertama Bukan di kali. Aceh Utara aja, semuanya kabupaten kena semua. Berarti belum ada informasi, Bu, saat ini warga yang terdampak mengungsi kemana, Bu? Belum sama sekali. Cuma kami yang baru bisa keluar. Mengungsi di Menasah. Terakhir pada Mengungsinya Pak di Menasah yang di masjid, ya di tempat yang tertinggi. Baik. Terakhir dari waktu Ibu meninggalkan lokasi, Bu, terakhir Ibu meninggalkan lokasi dari sana, kondisinya seperti apa, Bu? Rumahnya tenggelam, kami tinggal di daerah situ, keluar jam 5 sore. Keluar jam 5 sore Masih kemudian? tenggelam. Ya, masih tenggelam. Pesan masyarakat di sana, Bu, cepat ya balik lagi ke Baktia, bawa makanan ya, kami nggak ada, minta perahu karet, itu kayak gitu, minta obat. Masyarakat udah nangis-nangis semua. Baik, logistik berarti belum ada yang sampai di sana ya, Bu. Apa yang ingin? Belum ada sama sekali, nggak ada. Baik. Itu yang di pinggir jalan, kalau di dalam-dalam kami nggak tahu gimana. Oke, Bu. Mungkin Ibu juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Bu, seperti apa harapannya, kemudian apa yang Udah Anda... katanya hari ini masyarakat pemerintah pusat dari provinsi juga katanya mau naik helikopter hari ini. Dan dengan kapal laut. Helikopter diservis semua dengan kapal laut. Baik, Bu. Kami yang bilang kalau naik mobil tidak bisa. Belum lewat. Kalau mau makanannya mau kasih logistik untuk masyarakat harus pakai heli. Baik, semoga saja situasi segera membaik, bencana segera mereda dan logistik serta evakuasi warga yang membutuhkan bantuan dan juga membutuhkan untuk dievakuasi segera dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan, Ibu Marlina Muzakir dan Kepala Dinsos Aceh, Bapak Haidir. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan penanganan dan juga update terkini dari bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan juga Aceh. Breaking news Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Saya Imron Fadilah berterima kasih. Sampai jumpa.